Selamat pagi semua, salam sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar tentang terapi antidotum cyanida. Tujuan praktikum kali ini adalah mahasiswa mampu memahami tujuan, sasaran, strategi terapi antidotum berdasarkan contoh kemampuan natrium nitrit dan natrium tiosulfat menawarkan racun cyanida. Jadi topik antidotum kita pada praktikum kali ini adalah antidotum cyanida. Bisa disebut juga terapi antidotum spesifik karena hanya untuk senyawa cyanida. Bagaimana jalur cyanida itu di dalam tubuh bisa menyebabkan keracunan? Nah, kita lihat di bagian yang pertama bahwa cyanida itu jika di dalam tubuh ketemu dengan enzim rhodanase akan berubah menjadi tiosyanat. Cyanida ini bersifat gas. Jadi kalau senyawa cyanida di pasaran kita menyebutnya dalam bentuk garamnya kalium cyanida, natrium cyanida, begitu. Nah, di dalam garamnya ini setelah dicampur dengan air, di mana cyanida ini senyawa yang mudah larut dalam air, jika bertemu dengan senyawa hidrokobalamin ini turunannya cyanokobalamin, ya, nanti akan menjadi cyanokobalamin, akan menjadi stabil, sifatnya non toksik. Jadi tidak semua senyawa cyanida itu beracun atau menyebabkan toksik. Cyanida dapat dieliminasi lewat urin, pernapasan, berubah menjadi tetapi cyanida yang dikeluarkan pada proses eliminasi itu bentuknya tetap cyanida. Sekarang kita lihat efek di dalam tubuh. Ada apa yang terjadi kalau cyanida ini masuk di dalam tubuh? Secara penampakan visual, fokusnya akan turun, kemudian akan mempengaruhi otot, bisa juga mempengaruhi paru-paru, respirasinya akan meningkat untuk frekuensi dan pernapasannya jadi semakin dalam, kemudian bisa mempengaruhi autoimun, mempengaruhi sistem jantung, kerja jantung, endokrin, hormon endokrin, metabolit sampai ke vasodilator. Jadi pergerakan dari darah. Kita lanjutkan proses inaktivasi cyanida di mitokondria. Apa yang terjadi? Jadi kita bicaranya karena senyawa cyanida ini mudah larut di dalam air, kemudian proses absorpsinya juga cepat sehingga masuk ke dalam selnya itu mudah. Kita kalau melihat diagram seperti ini, mulainya dari tengah sini, ya. Senyawa cyanida ketemu dengan enzim sitrokrom oksidase, akan ada dua peluang. Yang pertama, bertemu dengan senyawa fero, kemudian berubah menjadi feri, menjadi senyawa ferricyanida. Ferricyanida ini dapat menyebabkan keasaman dari darah itu meningkat sehingga menyebabkan sel mati. Metabolisme aerob itu metabolisme yang membutuhkan oksigen. Dia akan bertemu dengan senyawa hidrogen dan oksigen membentuk senyawa air H2O2 yang
akan digunakan untuk ATP. Ini proses cyanida masuk ke dalam tubuh. Kalau tadi yang di atas, yang ini skopnya adalah sel, di mana oksigen ini di dalam tubuh dia berikatan dengan hemoglobin, membentuk oksihemoglobin. Oksihemoglobin ini harusnya dia membentuk methemoglobin. Tetapi dengan adanya cyanida, methemoglobin ini yang fungsinya adalah mengedarkan oksigen, oksigennya akan terdesak keluar. Sehingga cyanidanya menggantikan posisi oksigen menjadi kompleks cyanomethemoglobin. Nah, cyanomethemoglobin ini kalau di dalam tubuh masuk di dalam hati, termetabolisme, jadilah dia senyawa tiosianat yang akan dikeluarkan lewat ginjal. Tetapi kebanyakan baru sampai liver sudah menyebabkan ketoksikan. Apakah senyawa cyanida ini tidak bisa diobati? Bisa. Kita memakai terapi, memakai metode yang khas. Kalau terapi tidak khas, ini contohnya kalau terpatok atau tergigit ular, kita pakainya anti serum. Bisa. Itu tidak spesifik untuk ular apa saja, bisa dipakai untuk ular macam-macam. Nah, pada praktikum kali ini kita memakai metode yang khas. Kita mulai dari skema praktikum. Karena efek cyanida ini cepat, sehingga induksinya kita menggunakan injeksi. Ya, injeksi. Cyanidanya diinjeksi melalui subkutan. Masih ingat subkutan kalau untuk hewan uji menyuntikkannya lewat tengkuk. Tengkuk dijenggit begitu, nanti ada lapisan kulit, diinjeksikannya ke situ. Hal-hal yang akan terjadi yaitu pertama cyanosis. Cyanosis itu keburu-buruan, kemudian kejang. Setelah kejang akan timbul gagal nafas, selanjutnya kematian. Nah, ada dua terapi, yaitu memakai N-tiosulfat dan memakai natrium nitrit. Natrium nitrit diberikan sesaat setelah terjadinya cyanosis. Jadi ini harus cepat. Kalau sudah kelihatan ada yang biru, langsung diberikan Na-nitrit melalui intraperitoneal. Masih ingat intraperitoneal lewat perut. Perut tidak boleh kena rongga perut, tidak boleh kena usus. Kemudian untuk yang N-tiosulfat itu sebelum terjadi kejang. Kalau sudah kebablasan kejang gimana, Bu? Apakah tidak bisa diatasi? Bisa, tapi harus cepat. Ini juga lewat IP. Nah, nanti hasilnya Anda bandingkan bagaimana kerja dari Na-nitrit dalam membentuk kompleks dengan cyanida. Mana yang lebih menghasilkan hasil onset yang lebih bagus, yang lebih cepat. Memang akhirnya penelitian percobaan dengan cyanida ini akhirnya akan mati. Banyak yang menghasilkan kematian semua, tetapi
Yang harus dilihat adalah proses kematiannya itu tidak secepat kalau diberikan larutan sianida tok. Kalau sianida tok tanpa dikasih antidotum itu 1 menit saja, 1 menit 2 menit sudah mati. Sehingga jangan kaget kalau data yang Anda akan analisis itu satuannya adalah menit. Bahkan ada yang detik langsung diberi sediaan antidotumnya. Itu yang bisa saya berikan untuk pengantar praktikum antidotum khas untuk senyawa sianida. Terima kasih, selamat pagi.